Shalom teman-teman Komisi Remaja dan Pemuda yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur karena malam ini kita dapat berjumpa kembali dalam virtual fellowship Koremi AYC GKMI Salatiga. Kita mau mengungkapkan ucapan syukur kita pada Tuhan. Mari kita pujikan satukanlah hati kami. Sebelum kita mulai virtual fellowship malam ini, mari kita berdoa bersama. Saya pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat malam Tuhan Yesus. Terima kasih kami sudah bisa hadir di sini. Sekarang kami mau beribadah Tuhan. Tuhan tolong berkati kami dari awal hingga akhir. Dan semoga ibadah ini dapat menjadi berkat untuk kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kini tiba saatnya kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan, dan bahan kita terus boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Mari kita naikkan pujian bagai Raja Wali. Dalam hidupku
Shalom rekan-rekan Komisi Remaja dan Pemuda GKMI Salatiga yang dikasihi Tuhan. Tidak terasa kita sudah lebih dari 3 bulan melakukan virtual fellowship. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang masih setia mengikuti virtual fellowship. Dan kiranya meskipun kita beribadah bersekutu dari rumah secara virtual, kita tetap diberkati oleh Tuhan. Dan malam ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena kami diperjumpakan kembali dalam virtual fellowship. Kiranya Tuhan menolong kami ketika kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu, sehingga kehidupan kami sebagai anak-anak muda semakin menghidupi firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada malam ini ada dalam tema keluarga yang sepakat. Teksnya dari Matius pasal 18 ayat 19 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Rekan-rekan Komisi Remaja dan Pemuda yang dikasihi Tuhan, di beberapa media sosial kita sering disuguhkan baik gambar atau foto, bahkan video dengan hashtag family goals. Atau bahkan mungkin di antara kita pernah yang melihat dengan hashtag couple goals. Tentu jika ada foto atau video yang menggunakan hashtag tersebut, kondisi yang dinampakkan adalah kompak, harmonis, serasi, yang rasa-rasanya jauh dari angan-angan kita. Tapi pertanyaannya adalah, apakah betul semua yang dinampakkan itu sungguh-sungguh terjadi tanpa adanya konflik? Tentu saja tidak. Namanya hidup di dalam keluarga pasti ada kalanya konflik terjadi. Bahkan ketika posisi kita sebagai anak di tengah-tengah keluarga. Namun apakah itu membuat keluarga kita disebut tidak kompak? Tentu saja tidak. Oleh karena itu kita mau belajar di bulan keluarga ini bagaimana kita bisa menghadirkan suatu suasana yang harmonis, kompak, dan menjadi goals di keluarga kita masing-masing. Firman Tuhan yang tadi kita baca sudah menolong kita untuk mewujudkannya, yaitu dimulai dari kemauan untuk sepakat. Sepakat dalam hal apa? Nah, itu yang harus dipahami, yaitu sepakat di dalam Tuhan. Teks ini dibangun dari sebuah kondisi di mana pelanggaran dosa terjadi di tengah-tengah umat. Jadi nasihatnya adalah, kalau ada orang yang kedapatan berbuat dosa, tegurlah, dimulai dari 4 mata. Jika itu masih gagal, baru bawalah saksi untuk menyaksikan dan mengingatkan dia, menegur dia kembali. Lalu kalau masih gagal, bawalah di antara jemaat. Dan jika sudah dibawa kepada jemaat masih juga gagal, maka anggaplah dia sebagai orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi ingat, apa yang kita ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Apa yang kita lepas di dunia ini juga akan terlepas di sorga. Oleh karena itu semangatnya justru kalau ada saudara yang berbuat dosa, kedapatan melanggar firman Tuhan, melanggar perbuatan dosa, harus dibawa kembali kepada Tuhan. Lalu kaitannya apa dengan keluarga? Jangan lupa, keluarga adalah persekutuan paling kecil, atau bahkan disebut dengan gereja mini. Oleh karena itu, justru keluarga yang sepakat adalah ketika satu sama lain berusaha untuk mengikat agar semua hidup di dalam Tuhan. Jadi yang pertama kita belajar bahwa sepakat itu artinya mengikat satu sama lain agar hidup di dalam Tuhan. Kalau ada anggota keluarga yang kita tahu sedang berbuat dosa atau melakukan pelanggaran, berbuat kesalahan, maka beranikan diri untuk mengingatkan atau bahkan kalau perlu menegur. Hanya yang perlu kita lakukan adalah kerjakan itu dengan penuh kasih. Jangan justru dibiarkan. Karena kalau kita sengaja membiarkan saudara kita, keluarga kita hidup di dalam dosa, kita menjadi bagian dari orang-orang yang turut berbuat dosa. Oleh karena itu, mari kita belajar bahwa ketika kita melihat anggota keluarga kita melakukan kesalahan, tegurlah dengan penuh kasih.
ingatkan mereka. Tapi juga di sisi lain kita juga harus belajar, kalau kita berbuat kesalahan, kita melanggar perbuatan dosa, lalu ada keluarga yang mengingatkan kita, maka kita harus belajar untuk mau ditegur. Bukankah kita masih beruntung kalau yang menegur pertama kali adalah keluarga kita daripada orang lain yang melakukannya. Lalu yang kedua, kita belajar tentang sepakat dalam hal meminta kepada Tuhan. Ini juga yang sering terjadi di tengah keluarga. Ayah punya keinginan ini, ibu punya keinginan itu, sedangkan anak-anak punya kemauannya sendiri. Ya, jika berdasarkan kebutuhan, pasti semua orang punya kebutuhan yang berbeda-beda. Tapi justru inilah yang harus diperhatikan. Di tengah-tengah berbagai perbedaan kebutuhan, pergumulan, keperluan kita harus belajar untuk menyatukan hati dan meminta kepada Tuhan. Dimulai dengan cara apa? Mulailah dengan terbiasa untuk berdiskusi dengan orang tua, dengan keluarga, agar kita bisa menyampaikan pendapat kita, menyampaikan kebutuhan kita, menyampaikan pergumulan, bahkan isi hati kita. Dan di saat itu juga kita mau belajar untuk mendengarkan yang menjadi pergumulan baik orang tua maupun saudara-saudara kita di dalam keluarga. Banyak persoalan karena sebagai anak kita kurang belajar untuk memahami kondisi keluarga. Akibatnya apa? Kalau kita sedang perlu atau ingin sesuatu, maka kita cenderung hanya menuntut kepada orang tua, kepada keluarga kita, harus segera dipenuhi. Padahal mungkin orang tua kita sedang bergumul akan sesuatu yang besar. Lalu akhirnya bagaimana? Akhirnya kita jadi menuduh kepada orang tua bahwa mereka tidak sayang kepada kita, mereka tidak memberikan perhatian kepada kita. Padahal jangan-jangan kitalah yang tidak perhatian kepada orang tua. Kitalah yang tidak sungguh-sungguh mengasihi orang tua kita. Oleh karena itu, biasakan duduk bersama, berdiskusi dengan keluarga, agar semua isi hati dapat saling mengetahui satu sama lain. Terutama di masa-masa seperti ini, ketika kita bisa duduk bersama mesbah keluarga, saat itu pula kita bisa sharing satu sama lain yang menjadi pergumulan kita. Dengan demikian, kita akan menjadi orang yang sepakat, karena kita sudah saling mengetahui isi hati, lalu kita bawa kepada Tuhan. Dan janji Tuhan, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, maka permintaan mereka akan dikabulkan. Jadi saudara-saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita belajar family goals kita sebagai keluarga Kristen adalah hidup di dalam Tuhan dan sepakat di dalam Tuhan. Artinya, mari kita belajar untuk saling menjaga sebagai anggota keluarga, agar semua orang yang ada di rumah kita senantiasa hidup di dalam Tuhan, yaitu melakukan firman Tuhan dan tidak terbiasa hidup di dalam dosa. Dan yang kedua, kalau ada yang kedapatan bersalah, diingatkan, ditegur dengan penuh kasih. Lalu mari kita belajar juga untuk menjadi anak muda yang speak up. Speak up dalam hal apa? Speak up dalam hal isi hati kita, pergumulan kita, apa yang menjadi keperluan kita. Speak up untuk suara kebenaran juga, untuk menegur anggota keluarga yang berbuat dosa. Dan dari sini kita juga belajar untuk peduli. Peduli dengan cara apa? Selain speak up, belajarlah untuk mendengar. Dengarkan yang menjadi pergumulan keluarga. Dengarkan yang menjadi pergumulan orang tua. Karena dari situlah kita bisa bersehati, sepakat meminta kepada Tuhan. Jadi tidak usah membandingkan keluarga kita dengan keluarga yang lain, dengan embel-embel family goals. Kalau ternyata kita sendiri tidak mengupayakan goals kita bersama-sama dengan keluarga. Setiap keluarga punya kekurangan, punya persoalan, dan Tuhan siap menolong keluarga kita. Dan di sini kita mau belajar, Tuhan ingin kita terlebih dahulu sepakat dengan anggota keluarga, sepakat di dalam Tuhan. Karena kalau kita sudah sepakat, Dia akan hadir di tengah-tengah keluarga kita. Dan apa yang kita minta di dalam namanya akan diberikan kepada kita.
Mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur karena kami masih bersekutu bersama-sama meskipun secara virtual, dan kiranya kesempatan ini terus kami gunakan dan kami memiliki pengharapan bahwa pada saatnya nanti Tuhan akan memberi kesempatan bagi kami untuk kembali bersekutu seperti semula. Oleh karena itu ya Tuhan, kami berdoa untuk persiapan ibadah dalam kondisi new normal ini. Kiranya Tuhan memberkati baik majelis jemaat, para hamba Tuhan yang mempersiapkan, dan bahkan jemaat yang turut mempersiapkan diri dari rumah masing-masing, sehingga pada waktunya nanti kami penuh sukacita datang ke gereja untuk kembali bersekutu beribadah kepada Tuhan di rumah Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap keluarga, secara khusus keluarga dari para remaja dan pemuda di GKM Salatiga. Tuhan memberkati para orang tua dengan segala hikmat dan berkat Tuhan. Tuhan memberkati para anak-anak di tengah keluarga sehingga boleh menempatkan diri dengan baik dan boleh saling memberkati satu sama lain. Kami berdoa kiranya Tuhan memberikan kerukunan, Tuhan memberikan cinta kasih di tengah-tengah keluarga, sehingga di tengah berbagai persoalan yang Tuhan izinkan terjadi, keluarga-keluarga ini boleh bersandar pada pimpinan Tuhan. Kami berdoa bagi para orang tua baik yang ada di Salatiga maupun di luar Salatiga, Tuhan memberkati mereka dengan kekuatan dan kesehatan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk beberapa anakmu yang sedang mempersiapkan diri untuk memasuki jenjang perguruan tinggi dalam menghadapi beberapa tes. Kiranya Tuhan memberkati sehingga mereka boleh mempersiapkan diri dengan baik dan pada akhirnya mereka boleh diterima di kampus atau perguruan tinggi yang mereka kehendaki. Namun terlebih itu biarlah rencana Tuhan yang jadi. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini masih harus belajar di rumah secara online. Kiranya Tuhan memberkati sehingga meskipun harus belajar di rumah, Tuhan senantiasa menolong mereka untuk memiliki semangat dan terus menggunakan kesempatan ini untuk memiliki pengetahuan dalam studi mereka masing-masing, baik yang studi maupun dalam persiapan tes akhir atau ujian skripsi. Tuhan juga memberikan pertolongan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami di pemuda remaja yang bekerja. Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaan mereka yang di Salatiga maupun di luar kota. Kiranya Tuhan melindungi di tengah situasi pandemi seperti ini. Biarlah mereka senantiasa dijaga oleh Tuhan. Kami berdoa untuk kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah, bahkan bangsa Indonesia. Di tengah situasi ini, biarlah Tuhan menolong para pemimpin kami sehingga hikmat Tuhan tercurah atas mereka. Dan pada akhirnya situasi yang baru boleh kami jalani dengan penuh pengharapan bahwa Tuhan akan terus menolong. Terima kasih ya Tuhan, seluruh doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Teman-teman, kita bersyukur karena kita sudah menyelesaikan virtual fellowship malam ini. Dan biarlah kita terus percaya bahwa Tuhan selalu menopang dan menguatkan kita. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan teruslah bersukacita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.